Hai guys, kembali lagi di Ulasan ID. Di video kali ini gue mau nge-review sebuah PC paketan lagi dari Enter Komputer yang keren banget menurut gue. PC ini pakai prosesor Ryzen seri 7000 atau lebih tepatnya Ryzen 5 7500F dan disandingin sama VGA RTX 4060. Sebenarnya yang gue suka adalah casingnya ya guys, pakai Prime AQ yang sebelumnya udah pernah gua review. Model-modelnya mirip kayak Antec P120 Crystal atau Lianli Dynamic O11, tapi bedanya tempat power supply-nya ada di bawah nih. Buat yang mau tahu detail dari casing ini akan gua cantumin card di atas. Gua akan langsung review PC ini dan jelasin ke kalian part apa aja yang dipakai untuk nge-build PC kayak gini. So, buat kalian tonton terus video ini sampai habis ya. Oke guys, untuk part pertama, rakitan ini pakai prosesor Ryzen 5 7500F. Prosesor AMD ini udah menggunakan arsitektur Zen 4 terbarunya. Prosesor ini punya 6 core dan 12 thread, yang udah cukup banget buat main game ataupun juga editing. Nah, kalau kalian perhatikan, nama dari prosesor ini ada huruf F di belakangnya, yang mengartikan kalau prosesor ini membutuhkan VGA untuk displaynya. Jadi AMD ini menggunakan penyebutan yang sama kayak Intel di prosesornya yang nggak punya VGA bawaan. Biasanya prosesor seri F gini punya harga lebih murah, jadi bisa lebih menghemat cost PC-nya nih. Next, motherboardnya pakai ASRock B650M Pro RS. Secara tampilan, motherboard ini memiliki aksen black and white ya. Motherboard ini terlihat futuristik dan modern, tapi juga kaya akan fungsi dan juga fitur-fiturnya. Dari yang paling terlihat sih heatsinknya. Mobo ini memiliki heatsink yang cukup banyak. Fungsi heatsink ini juga sangatlah penting, apalagi PC ini udah menggunakan prosesor terbarunya AMD. Selain itu, walau Mobo ini hanya berukuran 5TX, tapi motherboard ini sudah bisa muat sampai 3 SSD NVMe sekaligus, plus 1 slot WiFi card kalau kalian mau pasang terpisah. Dan yang paling wajib dan harus ada di setiap Mobo adalah USB Type-C. Motherboard ini udah punya 2 port USB Type-C, satu di belakang dan satu di depan untuk front panelnya. Lanjut, PC rakitan ini pakai SSD NVMe M.2 dari Adata Legend 850 Lite PCIe Gen 4x4 1TB. Untuk ukuran SSD ini udah cukup banget buat isi Windows dan juga beberapa game. SSD ini punya kecepatan read di 5000 Mbps dan write di 4200 Mbps yang udah lebih dari cukup dipakai untuk main game atau software editing dan rendering. Biasanya sebuah software rendering ataupun misalnya game itu hanya membutuhkan sekitar 3000-an Mbps untuk write dan read-nya. SSD ini juga terbilang memiliki durability yang baik dan memiliki TBW sebesar 450 TB yang udah cukup banget. SSD ini juga dibekali sama garansi selama 3 tahun yang kita jadinya nggak perlu khawatir lagi sama kekuatan SSD ini. Ngomong-ngomong, dalam paket penjualannya SSD ini dapat heatsink bawaan ya, tapi karena di Mobo udah ada heatsink yang lebih bagus dan lebih tebal, jadi heatsink bawaannya tetap disimpan di dalam dusnya.
Kemudian RAM yang dipakai adalah Adata DDR5 XPG Lancer Wide version 6000 MHz berkapasitas 2x16 GB atau total 32 GB. RAM dari Adata ini memang banyak banget menjadi pilihan buat ngerakit PC. Tampilannya yang simple tapi tegas dengan garis-garis menyamping plus RGB di atasnya. Dengan speed 6000 MHz menurut gua udah cukup. Karena juga sekarang belum banyak game dan software yang udah mendukung penggunaan RAM DDR5. Belum terlalu signifikan lah penggunaannya. Tapi ada bagusnya juga, jadi kita nggak usah dipusingin lagi buat yang mau upgrade pas semua software atau game udah lebih support penggunaan RAM DDR5 karena RAM ini udah siap. Next, VGA-nya pakai Galaxy GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 X2. VGA dari Galaxy ini menurut gua udah cukup banget dan menjadi standar tengah di jajaran RTX 4000 series. Gua pribadi pakai VGA ini juga buat main game dan rendering video yang gua produksi. Selama pemakaian, gua nggak menemukan adanya kendala sama sekali sama VGA ini. Nah, enaknya lagi sebenarnya di power consumption-nya yang rendah. Karena VGA ini cuma butuh power supply berkapasitas 550 watt aja untuk sistemnya. Dan gak lupa juga ada fitur DLSS 3 yang udah cukup membantu untuk nge-boost FPS dengan mengurangi hanya sedikit kualitas gambar di dalam game. Next, power supply-nya pakai Seasonic S12 III yang berkapasitas 650 watt. Menurut gua 650 watt udah cukup buat ngehandle prosesor Ryzen 5 7500F dan RTX 4060. Power supply ini merupakan power supply non-modular yang sebenarnya agak kurang ya, karena kabel-kabel yang nggak kepake kadang mengganggu kabel manajemen. Tapi hal ini nggak usah ditakutin karena di rakitan kali ini kita pakai casing yang menurut gua enak banget kabel manajemennya. Power supply ini bersertifikat 80+ bronze yang udah menjadi standar buat PC budget menengah. Selain itu, power supply ini udah terkenal banget sama durability-nya dan sering banget dipakai sama bapak teknologi kita yaitu Linus Tech Tips. Jadi berasa lebih aman kita sebagai customer dan yang paling penting sih di mana para kompetitor masih kasih garansi sebatas 3 tahun tapi Seasonic berani kasih garansi selama 5 tahun lamanya. Lalu ada CPU cooler Prime Polar V2 360mm Wide Edition. CPU cooler ini sebelumnya udah pernah gua review juga dan punya tampilan yang cukup keren dengan infinity mirror dan logo Prime di tengah-tengahnya. Untuk ukuran yang dipakai di paket rakitan ini adalah yang 360mm, jadi buat ngejinakin Ryzen 5 7500FC bukan perkara yang sulit. CPU cooler ini juga pas banget, pas ditaruh di samping dan bisa lebih memaksimalkan slot yang disediain sama casing. Untuk urusan konektivitas, paket EK Gaming ini dilengkapi sama TP-Link TLWN781ND yang punya interface PCIe. Keunggulan WiFi ini menggunakan soket PCIe yang lebih baik dan jarang error atau lost signal karena langsung terkoneksi sama mobonya. Oh ya, di sini ada tambahan 4 buah fan casing dari Dark Flash Infinity 8 sebanyak 4 unit. Dark Flash Infinity punya tampilan yang keren banget dan seirama banget sama Prime Polar V2-nya, khususnya di tengah-tengah fan dan CPU block yang punya efek Infinity Mirror. Fan casing ini udah menggunakan hydraulic bearing yang lebih baik dan senyap, jadi ngebuat PC ini nggak berisik waktu dipakai ngegame atau rendering. Selain itu, fan ini udah menggunakan interface PWM 4 pin yang bisa dengan mudah mengontrol kecepatan fan secara lebih baik. Gak lupa juga fan ini udah ARGB yang bisa kita bikin satu warna semua RGB yang ada di PC rakitan ini nanti. Dari tadi gua ngomong casing-casing dan seakan-akan gua ngebanggain casing ini banget. Jelas karena gua udah pernah nge-review juga dan menurut gua casing ini punya 2 hal penting, yaitu tampilan dan juga fungsi.
Secara tampilan kayak yang gua bilang, kalau casing ini cukup keren dengan dua sisi tempered glass di samping dan depan. Mirip-mirip Antec P120 Crystal atau O11 Dynamic. Casing ini punya compatibility yang lengkap banget. Walau cuma bisa muat Mobo berukuran MTX, tapi casing ini bisa muat sampai up to 8 fan casing. Gila nggak tuh? Selain itu, sebenarnya gue suka tuh bagian kabel manajemennya yang punya banyak banget lubang-lubang atau kaitan buat ngaitin kabel TIS, yang dimana ini jarang banget ada di casing sepantarannya. Pokoknya gara-gara casing ini sih semua komponen jadi terlihat jelas dan lebih menarik buat pajangan di atas meja tentunya. Oke, sekarang gua mau benchmark PC rakitan ini menggunakan benchmark sintetis dan beberapa game kompetitif dan AAA. Dan gua akan tambahin proses rendering video beresolusi 4K dengan durasi 2 menit. Dengan banyak esensial grafik yang gua dapat dari YouTube, Downnet Media, dan berikut video benchmarknya. Dire's bottom tower is under attack. You and I. Dire's bottom tower is under attack. My silly games. Discover the light. Toss us out like that. Ready, set, go. Right. Gimana guys menurut kalian? Gue pribadi suka banget sama rakitan PC ini, apalagi karena bernuansa white-nya ya. Isi dalamnya juga terlihat penuh, lebih padat gitu. Compatibility fan-nya juga cukup banyak dan ngebuat airflow PC ini cukup baik.
Frame Polar V2 juga bisa dengan mudah ngejinakin prosesor Ryzen 5 7500F yang mana untuk penggunaan jangka panjang dengan kondisi part yang adem juga bisa bikin awet. Perpaduannya dengan RTX 4060 juga bikin kegiatan gaming lebih enak tanpa drop FPS atau stuttering. Buat ngerender juga nggak butuh waktu yang lama dan mempercepat pekerjaan kita, khususnya konten kreator atau video editor kayak gua. Selain ngegame dan rendering, PC ini juga udah sanggup banget dipakai untuk desain grafis. Software-software kayak AutoCAD, Revit, SketchUp, dan yang lainnya. Untuk urusan harga, PC ini ada di angka Rp16.835.000 tapi didiskon menjadi Rp16.300.000. Hemat sekitar 500 ribuan ketimbang kalian racik sendiri. Oh ya, untuk nama paket PC ini adalah EK Gaming Battle for Tier ya. Kayak yang kalian lihat di awal kalau PC ini ada sebuah robot RGB di depannya. Buat informasi aja, robot ini nggak termasuk dalam paket penjualan PC ini ya. Tapi khusus buat kalian 10 orang pembeli pertama yang akan mendapatkan robot RGB dari Galaxy ini guys. Jadi kalian tunggu apa lagi? Langsung aja order PC rakitan ini. Untuk link udah gua cantumin di deskripsi. By the way, gua pamit undur diri ya guys. Silakan komentar di bawah, kita diskusi bareng-bareng di situ. Dan jangan lupa juga buat share pendapat kalian untuk rakitan PC kali ini. See you in the next video. Ciao.